Di sebuah dusun kecil yang bersembunyi di balik lekuk perbukitan hijau, tepat di tepi hutan Desau yang legendaris, hiduplah seorang gadis yatim piatu bernama Zira. Nama Zira sendiri, dalam bahasa kuno setempat, memiliki makna cahaya bintang atau bintang fajar, sebutan yang diberikan oleh mendiang ibunya karena ia lahir tepat ketika bintang fajar bersinar paling terang di ufuk timur. Kehilangan kedua orang tuanya sejak usia belia tidak membuatnya menjadi gadis yang rapuh. Sebaliknya, Zira tumbuh menjadi pribadi yang peka terhadap alam, seolah hutan dan segala isinya menjadi keluarga pengganti baginya. Ia memiliki kelembutan hati dan ketajaman pengamatan yang jarang dimiliki anak seusianya. Zira dianugerahi sebuah kemampuan langka yang menjadi rahasia kecilnya. Ia bisa berbicara dan memahami bahasa angin. Bukan dalam artian kata-kata manusia, melainkan ia mampu merasakan nuansa, pesan, dan emosi yang dibawa oleh setiap embusan angin. Bisikan lembut angin pagi akan menceritakan tentang embun yang baru menetas di dedaunan, sementara deru angin sore membawa kabar tentang kawanan burung yang pulang ke sarang. Kemampuan ini membuatnya merasa tidak pernah sendirian. Hutan Desau, yang mendapatkan namanya dari suara angin yang tak pernah henti mendesau di antara pepohonannya, adalah sahabat karib Zira. Setiap hari, ia akan duduk di bawah pohon rindang di tepi hutan, mendengarkan cerita-cerita yang dibawa angin dari berbagai penjuru. Bagi Zira, angin bukan hanya sekadar udara yang bergerak. Angin adalah pembawa berita, saksi bisu setiap peristiwa, dan kadang, penunjuk jalan. Ia belajar membedakan antara angin yang membawa kabar gembira, yang terasa ringan dan menari-nari, dengan angin yang membawa peringatan, yang terasa berat dan berputar-putar gelisah. Kemampuan ini ia simpan rapat-rapat, khawatir orang lain akan menganggapnya aneh. Namun, dalam kesendiriannya, ia sering bercakap-cakap dengan angin, menanyakan kabarnya, atau sekadar berbagi cerita tentang hari-harinya. Angin pun seolah menjawab, dengan belayan lembut di pipinya atau gemerisik daun yang menenangkan. Kehidupan di dusun Zira dan desa-desa di sekitarnya sangat bergantung pada komunikasi yang baik. Selama bergenerasi, tugas mulia untuk membawa pesan-pesan penting antar desa diemban oleh para burung hantu bijak. Mereka adalah sekelompok burung hantu pilihan, yang terkenal akan kecerdasan, ketepatan navigasi, dan kemampuan terbang malam mereka yang senyap. Surat-surat berisi kabar pernikahan, berita duka, permintaan bantuan, hingga perjanjian dagang, semuanya dipercayakan kepada makhluk-makhluk berbulu ini. Mereka dianggap sebagai kurir hutan yang dihormati, simbol kebijaksanaan dan keandalan. Setiap desa memiliki menara kecil tempat para burung hantu ini beristirahat dan menerima atau mengirimkan pesan. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, sistem komunikasi yang telah berjalan lancar ini mulai terganggu. Pesan-pesan penting yang dibawa oleh burung hantu bijak seringkali hilang di tengah perjalanan, atau tiba dengan keterlambatan yang sangat parah. Beberapa burung hantu bahkan kembali dengan kondisi kelelahan luar biasa dan tampak kebingungan, tanpa membawa pesan balasan atau tak mampu menjelaskan apa yang terjadi. Akibatnya, kesalahpahaman mulai merebak antar desa. Bantuan yang terlambat datang menyebabkan kerugian, berita gembira yang tak sampai menimbulkan kekecewaan, dan informasi yang salah diterima memicu bibit-bibit konflik dan ketidakpercayaan. Para tetua desa mulai resah, dan hubungan antar permukiman yang tadinya harmonis kini mulai diwarnai ketegangan. Para burung hantu bijak sendiri merasa sangat tertekan. Mereka adalah makhluk yang menjunjung tinggi kehormatan dan tanggung jawab. Kegagalan dalam menyampaikan pesan adalah aib besar bagi mereka. Mereka mencoba berbagai rute alternatif, terbang lebih tinggi atau lebih rendah, namun hasilnya tetap sama. Ada sesuatu yang tak kasat mata, sebuah gangguan misterius yang mengacaukan naluri dan arah terbang mereka. Para penduduk desa mulai kehilangan kepercayaan, dan beberapa bahkan mulai mencari cara lain untuk mengirim pesan, meskipun kurang efektif dan memakan waktu lebih lama. Atmosfer di kawasan itu menjadi suram, dipenuhi ketidakpastian dan saling curiga. Zira,
Dengan kepekaannya terhadap alam, merasakan ada sesuatu yang tidak beres jauh sebelum kabar resmi tentang masalah ini menyebar luas. Ia sering mendengar dari bisikan angin yang melintasi hutan Dessau, ada nada kegelisahan yang tak biasa. Angin pagi tidak lagi membawa nyanyian riang burung-burung, melainkan suara kepakan sayap yang panik dan panggilan kebingungan. Angin malam, yang biasanya tenang dan damai, kini sering membawa aura dingin dan ketakutan. Zira mencoba bertanya kepada angin, apa gerangan yang terjadi di kedalaman hutan sana? Jawaban yang ia terima tidaklah jelas, hanya berupa sensasi kekacauan dan rintangan tak terlihat. Suatu sore, ketika Zira sedang duduk di tempat biasanya, angin berembus lebih kencang dari biasanya, membawa suara Dessau yang lebih mendesak. Kali ini, pesannya lebih jernih. Angin memberitahunya bahwa ada sesuatu yang secara aktif mengganggu jalur penerbangan para burung hantu bijak di bagian terdalam hutan Dessau. Sesuatu yang membuat mereka kehilangan arah, terjebak, dan kelelahan. Angin sendiri merasa terganggu, alirannya seperti terhalang oleh jaring tak kasat mata yang kuat. Zira merasakan kesedihan dan frustrasi para burung hantu melalui hembusan angin itu, dan hatinya tergerak oleh rasa iba dan keinginan untuk membantu. Ia tahu bahwa ini bukan masalah sepele. Jika jalur komunikasi antar desa terputus sepenuhnya, konflik yang lebih besar bisa tak terhindarkan. Para burung hantu bijak adalah simbol persatuan dan kerjasama, dan gangguan terhadap mereka adalah gangguan terhadap kedamaian seluruh wilayah. Zira merasa bahwa kemampuannya untuk berbicara dengan angin mungkin bisa menjadi kunci untuk memecahkan misteri ini. Meski ada rasa takut dalam hatinya, tekadnya untuk membantu jauh lebih besar. Ia tidak bisa hanya berdiam diri sementara sahabat-sahabat hutannya menderita dan desanya terancam. Maka, dengan keberanian yang dikumpulkannya, Zira memutuskan untuk menyelidiki sendiri apa yang terjadi di kedalaman hutan Dessau. Ia menyiapkan perbekalan sederhana, sedikit roti, buah-buahan hutan yang ia kenal, dan sebuah kantung air. Tentu saja, sahabat utamanya dalam perjalanan ini adalah angin itu sendiri. Ia meminta angin untuk menjadi pemandunya, menunjukkan jalan menuju sumber gangguan. Angin seolah mengerti, berembus lembut di punggungnya, mengarahkannya ke jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Perjalanan ini tidak akan ia lalui sendirian dari jenis makhluk berbulu. Tak lama setelah memasuki hutan, ia bertemu dengan seekor anak burung hantu yang tampak tersesat dan ketakutan. Bulunya masih halus dan matanya besar memancarkan kebingungan. Anak burung hantu itu memperkenalkan dirinya sebagai Pip. Nama Pip, yang berarti suara kecil atau kicauan lembut, sangat cocok dengan ukurannya yang mungil. Pip bercerita bahwa ia terpisah dari induknya yang sedang bertugas membawa pesan. Induknya tiba-tiba berputar-putar tak tentu arah sebelum akhirnya menghilang di balik pepohonan. Zira merasa iba dan menawarkan Pip untuk ikut bersamanya. Pip, yang merasa aman di dekat Zira yang bisa memahami kegelisahannya, setuju. Maka, Zira, dipandu oleh angin sahabatnya dan ditemani Pip yang bertengger di bahunya, melanjutkan perjalanan mereka menuju jantung hutan Dessau. Perjalanan mereka semakin dalam memasuki hutan. Pepohonan semakin rapat, dan suara-suara hutan menjadi lebih asing dan misterius. Angin terus membimbing Zira, kadang berbisik tentang bahaya kecil seperti akar pohon yang melintang atau lubang tersembunyi. Pip, meskipun awalnya takut, mulai merasa lebih berani dengan kehadiran Zira dan panduan angin. Mereka melewati aliran sungai yang jernih, memanjat bebatuan licin, dan menembus semak belukar yang lebat. Semakin dekat mereka ke pusat gangguan, semakin kuat Zira merasakan energi aneh yang membuat angin berputar tak menentu dan terasa berat. Akhirnya, setelah berhari-hari perjalanan, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi yang diselimuti kabut tipis. Disinilah Zira merasakan sumber gangguan itu dengan sangat kuat. Angin di sekitar lembah ini terasa kacau, berputar-putar seperti pusaran air, dan ada desingan aneh yang membuat telinga sakit. Pip mencengkeram bahu Zira lebih erat,
tampak sangat ketakutan. Dengan hati-hati, mereka mencari sumber kekacauan itu. Dan di sana, di tengah lembah, mereka menemukan penyebabnya. Bukan monster mengerikan atau jebakan fisik yang terlihat, melainkan sesuatu yang jauh lebih licik. Mereka menemukan bahwa Vexa, seorang penyihir angin yang sangat kuat namun diliputi rasa cemburu, telah memasang jaring badai tak kasat mata di seluruh lembah itu. Vexa, namanya sendiri berarti pengganggu atau sumber masalah, memang sudah lama dikenal karena sifatnya yang iri hati dan suka membuat kekacauan. Ia cemburu pada para burung hantu bijak yang dihormati dan diandalkan, sementara kemampuannya mengendalikan angin seringkali hanya ditakuti. Lebih dari itu, ia juga iri pada Zira, yang ia dengar memiliki hubungan alami dan harmonis dengan angin, sesuatu yang Vexa sendiri peroleh melalui sihir dan paksaan. Jaring badai itu adalah manifestasi dari sihir gelapnya, sebuah perangkap energi yang menjerat dan mengacaukan arah para burung hantu yang melintas, membuat mereka kebingungan dan kelelahan hingga tak mampu melanjutkan perjalanan. Vexa sendiri sedang duduk di atas sebuah batu besar, tertawa jahat melihat beberapa burung hantu yang terjebak dalam jaring tak kasat matanya, berputar-putar tanpa daya. Wajahnya dipenuhi kepuasan melihat penderitaan mereka. Ia tidak menyadari kehadiran Zira dan PIP yang bersembunyi di balik semak-semak. Zira tahu bahwa ia tidak bisa melawan Vexa secara langsung. Kekuatan sihir Vexa terlalu besar. Ia harus menggunakan kemampuannya yang unik, kemampuannya untuk berbicara dengan angin. Dengan segenap keberaniannya, Zira melangkah keluar dari persembunyian. Vexa terkejut melihat kehadiran seorang gadis kecil dan seekor anak burung hantu. Sebelum Vexa sempat melancarkan sihirnya, Zira mulai berbicara, bukan kepada Vexa, melainkan kepada angin-angin liar yang dikendalikan oleh penyihir itu. Zira tidak memerintah atau mengancam. Ia berbicara dengan lembut, penuh pengertian, dan rasa hormat. Ia mengingatkan angin-angin itu akan kebebasan mereka, akan keindahan tarian mereka di angkasa, akan tugas mulia mereka sebagai pembawa kehidupan dan kesejukan. Zira menjelaskan bahwa Vexa telah memperalat mereka, menggunakan kekuatan mereka untuk tujuan jahat, untuk menyakiti makhluk lain dan menyebar perselisihan. Ia meyakinkan angin-angin itu bahwa mereka tidak diciptakan untuk menjadi alat kejahatan, melainkan untuk menjadi berkah bagi alam semesta. Ia memohon kepada mereka untuk tidak lagi menuruti perintah Vexa, untuk kembali menjadi diri mereka sendiri yang bebas dan baik hati. PIP, di bahu Zira, ikut bersuara dengan cicitan lirihnya, seolah mendukung setiap kata yang diucapkan Zira. Kata-kata Zira, yang diucapkan dengan ketulusan dan dipenuhi harapan, mulai meresap ke dalam esensi angin-angin itu. Awalnya, angin-angin itu berputar semakin kencang, menunjukkan kebingungan dan konflik batin. Namun, perlahan tapi pasti, pengaruh kata-kata Zira mulai terasa. Angin yang tadinya terasa berat dan menekan, kini mulai terasa lebih ringan. Desingan tajam yang menyakitkan telinga mulai mereda. Vexa, yang melihat perubahan ini, menjadi murka. Ia berusaha lebih keras untuk mengendalikan angin, namun ikatannya mulai melemah. Angin-angin itu mulai menolak perintahnya, merasakan kebenaran dalam kata-kata Zira. Mereka rindu akan kebebasan mereka, rindu untuk berhembus membawa kedamaian, bukan kekacauan. Dengan dukungan baru dari angin yang kini berbalik mendukungnya dan melawan Vexa, Zira merasakan gelombang energi baru. Angin-angin itu kini bekerja sama dengan Zira. Mereka menunjukkan kepadanya titik-titik simpul dari jaring badai tak kasat mata itu. Dengan panduan mereka, Zira, bersama PIP yang dengan paruh kecilnya mencoba membantu, mulai merusak simpul-simpul energi itu. Angin-angin yang lain menciptakan pusaran terkonsentrasi yang menghantam jaring itu dari berbagai arah. Jaring badai yang tadinya begitu kuat, kini mulai terkoyak dan hancur. Vexa menjerit marah dan frustrasi. Kekuatannya, yang sangat bergantung pada kemampuannya mengendalikan angin secara paksa,
kini melemah drastis seiring angin-angin itu membebaskan diri dari cengkeramannya. Tanpa angin-angin yang patuh, sihirnya menjadi tidak berguna. Melihat jaringnya hancur dan para burung hantu yang terjebak mulai menemukan jalan keluar, Veksa menyadari bahwa ia telah kalah. Dengan geraman terakhir penuh kebencian, ia melarikan diri dari lembah itu, menghilang di balik kabut, kekuatannya sirna bersama kepergian angin-angin yang tak lagi mau ia perbudak. Jalur pesan kini kembali aman, langit di atas hutan desau kembali bersih dan ramah bagi para penerbang. Para burung hantu bijak yang telah bebas segera berterima kasih kepada Zira dan PIP. Kabar tentang keberanian Zira dan PIP dengan cepat menyebar ke seluruh desa, dibawa oleh angin dan para burung hantu yang kini bisa terbang dengan lancar. Zira tidak lagi menyembunyikan kemampuannya. Ia disambut sebagai pahlawan. Yang terpenting, pelajaran moral dari kisah ini bergema di hati setiap orang. Kemampuan unik yang kita miliki, sekecil apapun kelihatannya seperti kemampuan Zira berbicara dengan angin, bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah besar jika digunakan dengan bijak, keberanian, dan untuk tujuan yang baik. Lebih dari itu, kisah Zira juga mengajarkan bahwa komunikasi dan diplomasi, seperti yang ia lakukan dengan angin-angin liar, seringkali jauh lebih kuat dan efektif daripada konfrontasi langsung dan kekerasan. Kedamaian pun kembali bersemi di antara desa-desa, berkat keberanian seorang gadis kecil dan kebijaksanaannya dalam menggunakan anugerah dari Yang Kuasa.